Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda edisi Sabtu 8 Juni 2024 bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Badan Jalan Penghubung 4 desa di Kecamatan Tambangan, Mandeling Natal tertimbun longsor. Siswa yang hendak ke sekolah terpaksa membuka sepatu agar dapat melintasi material lumpur longsor. Material lumpur longsor dari perbukitan sulit dibersihkan karena masih terus terjadi. Para siswa yang pergi ke sekolah pagi tadi terpaksa membuka sepatu untuk dapat melewati material lumpur yang menutupi bahu jalan. 4 desa yang terdampak yakni Desa Tambangan Pasoman, Raurau Dolok, Raurau Lambang, dan Desa Panjaringan Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandeling Natal. Longsor material lumpur dan kayu di bahu jalan sepanjang 100 meter ini terjadi sejak Kamis kemarin dan hingga hari ini belum bisa dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kepala Pelaksana BPBD Mandeling Natal Muhsin Nasution mengatakan bahwa longsor dari perbukitan di Desa Tambangan Pasoman disebabkan hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut menyebabkan tanah pegunungan labil. Tim reaksi cepat dan Pusdalop BPBD bersama masyarakat telah melakukan pembersihan di lokasi, namun karena lokasi longsor masih terus terjadi, material lumpur sulit untuk dibersihkan. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Mandeling Natal untuk dapat menurunkan alat berat untuk membersihkan material tersebut. Pemirsa, badan jalan yang baru dibangun pemerintah Kabupaten Labukan Batu Utara 2 pekan yang lalu, kini kondisinya mulai rusak dan pecah-pecah akibat dilintasi truk over kapasitas. Badan jalan di Desa Bangun Rejo, Kecamatan NA 910 yang baru selesai dibangun Pemkab Labura bersumber dari dana APBD tahun 2024 sebesar 11 miliar rupiah. Jalan sepanjang 1 km tersebut setiap harinya dilintasi truk syarat muatan hingga mencapai 40 ton. Karena tidak mampu menahan beban yang cukup berat, di beberapa titik kondisi badan jalan mulai retak dan juga pecah. Salah seorang anggota DPRD Labura Lumban Munti menjelaskan, sesuai aturan Kementerian Perhubungan RI, jalan kabupaten hanya dapat dilintasi oleh mobil truk roda 6 dengan muatan maksimal 8 ton. Meskipun Pemkab Labura sudah mengeluarkan peraturan Bupati terkait batasan tonase armada yang boleh melintasi, namun kenyataannya peraturan tersebut tidak dipatuhi sehingga rusak kembali. Jalan itu kita bilang adalah jalan daerah, jalan kabupaten. Iya. Kebetulan jalannya kelas 3. Iya. Yang soyoknya itu dilewati adalah roda 6 seperti kol diesel. Iya. Tapi memang yang alangkah sayangnya kita lihat yang melewati itu adalah truk-truk bertonase tinggi seperti intercooler yang muatan kapasitas 40 ton. Begitu juga muatan-muatan material batu padas yang sering kita lihat lewat di situ tanpa menghiraukan aturan yang ada. Warga berharap kepada Pemkab Labura untuk bertindak tegas menjalankan aturan yang sudah ditetapkan demi percepatan pembangunan daerah di Labukan Batu Utara. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 1 unit truk syarat muatan kelapa sawit terguling di Jalan Lintas Sumatera Utara Blok Songo, Kecamatan Kota Pinang, Labusel kemarin. Kecelakaan terjadi pada saat 1 unit dump truck turun ke badan jalan, namun ketika hendak naik kembali, truk sempat oleng dan tidak mampu menahan beban sehingga terguling ke bahu jalan. Beruntung saat kejadian, sopir dapat menyelamatkan diri, hanya mengalami luka ringan. Salah seorang warga Saripudin menjelaskan bahwa truk tersebut mengalami kecelakaan tunggal dikarenakan suasana jalan padat pada jam anak sekolah sehingga supir menepikan truk ke bahu jalan. Namun saat akan naik ke badan jalan, truk tersebut terguling ke kiri. Iya, tuh dia. Tadi waktu itu padat anak sekolah di sini, jadi orang dia ngambil kanan kali, mau balas ke kanan gitu, cepat kali gini, muatannya tinggi kan. Langsung terguling lah Pak ya? Iya, guling sendiri gitu. Kejadian ini Pak, supirnya ada korban nggak? Enggak ada yang korban. Cuman hanya buahnya aja yang bersera ya, Iya, Pak? buahnya saja yang bersera. Tadi macet nggak ini Pak waktu kejadian ini? Enggak ada. Nggak ada macet Pak ya? Enggak ada.
Sementara itu untuk menghindari kemacetan, truk segera dievakuasi dengan cara ditarik menggunakan truk yang lebih besar pula. Pemirsa, 3 warga asal Kota Medan yang diduga sebagai kurir sabu diamankan petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu. Dari dashboard mobil yang ditumpangi ketiga pelaku, petugas menemukan 6 bungkus paket sabu siap diedarkan. Ketiga pelaku diduga kurir ini masing-masing R alias Moni 43 tahun, A alias Alin 44 tahun, dan Y alias Iyal 41 tahun. Ketiga warga Medan ini diringkus petugas Satres Narkoba Polres Labuhan Batu pada Rabu siang saat melintas di Jalin Sum dari arah Kota Medan menuju Rantau Prapat, tepatnya Parang Bengkok, Bilah Barat. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Sopar Budiman menyebutkan berawal dari informasi masyarakat adanya transaksi narkoba. Pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan ketiga orang pria yang membawa 6 paket sedang berisi 46,52 gram sabu-sabu, 3 unit handphone dan 1 unit mobil. Anggota kita berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka, yang mana tersangka ini berasal dari Medan dengan tujuan untuk mengedarkan sabu di wilayah Labuhan Batu. Ketiga tersangka ini masing-masing ada inisial R, A, dan Y. Mereka beralamat ada yang di Martubung dan ada yang di Kelurahan Titipapan. Dari ketiga tersangka ini berhasil kita amankan 6 bungkus klip sedang, plastik klip sedang berisikan sabu-sabu. Kasus penyalahgunaan narkoba ini masih dalam penyidikan Satres Narkoba Polres Labuhan Batu dan ketiganya yang telah ditetapkan sebagai serta dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, seringnya terjadi pemadaman listrik beberapa hari terakhir di Kabupaten Deli Serdang mengakibatkan proses maghrib mengaji di Desa Baru Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang menjadi terganggu. Aksi guru pada saat mengajar anak-anak mengaji di tengah kegelapan ini sempat viral di media sosial. Terlihat sang guru ngaji menggunakan senter di kepalanya pada saat mengajar murid-muridnya mengaji di malam hari akibat padamnya aliran listrik dari PLN. Walau dengan penerangan seadanya, sang guru tetap bersemangat untuk mengajar anak-anak muridnya dalam mengaji. Menurut guru mengaji Marwan Syah Batubara, ia tidak mengetahui penyebab padamnya aliran listrik di daerahnya yang telah berulang kali terjadi pemadaman arus listrik secara bergilir sehingga proses belajar mengaji terganggu. Di lokasi ini anak-anak belajar mengaji dibagi menjadi 2 shift. Pertama dimulai pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dan untuk shift kedua sebelum sholat maghrib hingga selesai sholat isya. Namun akibat seringnya terjadi pemadaman arus listrik di wilayah ini, aktivitas belajar mengajar menjadi terganggu dan anak-anak menjadi tidak fokus saat membaca Al-Quran. 3 hari inilah sering mati lampu. Seperti tadi malam pas ada murid lagi yang belum ngaji dan mereka sudah dari maghrib di sini, tiba-tiba mungkin jam 8 kurang mati lampu, Pak. Cuman memang nggak lama, mungkin ada sekitar 20 menit. Alhamdulillah lampunya hidup lagi kembali. Jadi waktu mati lampu itu ya pakai lampu itulah Pak seadanya untuk bisa menerangi Al-Quran atau Iqra yang dibaca tadi, Pak. Sering Pak, tapi untuk beberapa hari ini aja. Terganggu lah Pak dengan adanya mati lampu. Masyarakat berharap tidak terjadi lagi pemadaman arus listrik agar aktivitas dan juga program maghrib mengaji ini tidak menjadi terganggu. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, petugas Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo mengamankan 3 orang pelaku pencurian alat pertanian di Desa Linggajulu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo.
Aksi pencurian alat pertanian yang digagalkan oleh warga viral di media sosial. 3 orang pelaku Kamis dini hari kemarin diringkus warga yang berjaga di pos Siskamling, Desa Linggajulu. Atas laporan kepala desa, kemudian petugas Polsek Simpang 4 Polres Tanah Karo mengamankan ketiga pelaku, yakni Roben Benito Sihaan, warga desa Jaranguda, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Jentraman Sitorus, warga Kota Pematang Siantar, dan Kornel Sijabat, warga Panetonga, Kabupaten Simalungun. Sementara korban MG bertani di Desa Linggajulu merupakan warga Desa Gongsol, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Kapolsek Simpang 4 AKP Dedi Ginting mengatakan bahwa pelaku Roben Sihaan mengajak kedua pelaku lainnya untuk melakukan pencurian dan melakukan aksinya sekitar pukul 00 WIB. Ketiga pelaku berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti, 1 unit angkot, 2 unit mesin jetor tangan mini, 2 unit mesin pompa, 2 beko artco, 1 gulung selang air, dan 1 unit cangkul. Langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan laporan tersebut, kita bersama anggota mengecek kebenaran berita tersebut dengan mendatangi TKP, dan benar kita dapati ada 3 orang terduga ataupun diduga pelaku telah diamankan di pos Kamling di Desa Linggajulu berikut alat-alat pertanian yang mereka curi. Untuk pelaku kita persangkakan pasal 363 ayat 1. Ancaman hukumnya 5 tahun. Sementara itu, ketiga pelaku selanjutnya dititipkan di Rutan Mapolres Tanah Karo dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Pemirsa, 2 pelaku pembakaran rumah pegawai negeri sipil di Dusun 6 Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi, Serdang Bedagai berhasil diringkus tim opsional Polsek Dolok Masihul. Dari hasil pengembangan, polisi belum mendapatkan motif para pelaku, sedangkan 2 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Tim Intel Brigif 7 Rimba Raya bersama tim Opsnal Polsek Dolok Masihul berhasil mengungkap pelaku pembakaran rumah korban Mawar Indah warga Desa Pulau Tagor, Kecamatan Serbajadi. Kejadian berawal saat anak korban yang tidur di ruang tamu mencium aroma terbakar. Dibantu tetangga dan warga lainnya, kobaran api akhirnya bisa dipadamkan. Kapolsek Dolok Masihul AKP Zulham mengatakan 2 pelaku yang diamankan berinisial S alias Brengsek serta J alias Ibeng belum memperoleh motif dari aksi pembakaran tersebut. Namun dalam aksinya mereka diupah sebesar Rp500.000. Sementara 2 pelaku lainnya inisial DS dan D masih dalam pencarian polisi. Minimnya informasi diperoleh dari pihak kepolisian atas kejadian pembakaran rumah PNS tersebut menjadi misteri. Diharapkan pihak kepolisian dapat menangkap 2 pelaku yang diduga sekaligus otak dari kejadian tersebut, sehingga informasi yang beredar di lapangan tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya, penangkapan ini berdasarkan kerjasama kita dari pihak Brigif di BNR di Tanjung Harap. Latar belakangi kita masih dalam pendalaman. Menurut si pelaku yang membakar ini, dia diberikan uang. Pekerjaan korban itu adalah PNS. pasal berapa? Ancaman pidana. Ancaman 187. Atas kejadian tersebut, kedua pelaku dikenakan pasal 187 KUHP, ancaman hukuman 8 tahun penjara. Ya, pemirsa, ratusan masyarakat Dusun Pangkalan Biduk Desa Bubun, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat kemarin siang mendatangi kantor desa menuntut kompensasi dari subkontraktor Pertamina Energi Mega Perkasa. Aksi demo yang dilakukan ratusan masyarakat desa Bubun ini disebabkan kepala desa tidak terbuka sejak adanya proyek pengeboran minyak yang dilakukan oleh Pertamina EMP atau Energi Mega Perkasa. Warga desa menilai pihak proyek pengeboran minyak telah mengambil sumber daya alam yang berada di desa mereka, namun tidak ada kompensasi bagi masyarakat seperti yang telah dijanjikan oleh subkontraktor Pertamina. Salah satu janji yang disampaikan oleh Energi Mega Perkasa adalah dengan mengikut sertakan masyarakat desa sebagai pekerja. Namun nyatanya hingga pekerjaan berjalan tidak ada masyarakat yang terlibat sebagai pekerja. Tidak hanya sampai di situ saja, pengeboran minyak EMP juga berjanji akan menyantuni masyarakat miskin dan para janda yang berada di seputaran desa. Namun nyatanya hal tersebut hanyalah janji manis belaka. Orang asing ini seperti kami kan nggak kenal
dengan MP ini ataupun Pertamina ini, kami nggak kenal Pak. Kalau nggak ada perkenalan tatap muka atau tata wicara pun sepakatan nggak ada Pak. Jadi kepala desa kami ini banyak yang ditutup Pak Ekri. Bukan kami menjelekkan dia Pak. Dulu pun kami milih dia memang. Nah, sekarang nih kami kayaknya dianaktirikan. Nggak pernah ada kata-kata kejujuran, istilahnya pembukaan cakap atau tata wicara dengan kami. Apa tujuannya semuanya, bantuan dari MP ini memang sebetulnya ada, tapi kami nggak sampai Pak, nggak ada sampai sama kami. Kepala Desa Marwan Peranginangin mengatakan sejak adanya proyek pengeboran minyak di Desa Bubun, masyarakat menjadi resah karena tidak ada kompensasi yang diterima masyarakat dari perusahaan tersebut. Lagi hari ini masyarakat menyampaikan keluh kesah dan harapan masyarakat supaya ada efek baiknya untuk masyarakat. Jangan jadi masyarakat jadi penonton, jadi untuk tidak menikmati hasil yang dimana prioritas sebenarnya yang harus kita dukung memang untuk masyarakat. Masyarakat pasti beranggapan takut kegiatan-kegiatan ini nanti dinikmati oleh orang-orang yang di luar dari desa. Lagi ya insya Allah saya sebagai kepala desa akan menyampaikan tuntutan masyarakat dan keluhan masyarakat ini kepada pihak perusahaan. Usai melakukan aksi demo, ratusan warga membubarkan diri kepada kepala desa berjanji akan menyampaikan keluhan masyarakat ke pihak subkontraktor Pertamina Energi Mega Perkasa. Puluhan warga mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Labuhan Batu menggelar aksi damai meminta pihak berwenang menutup aktivitas hiburan malam agar tidak menjadi tempat maksiat dan juga peredaran narkoba. Puluhan massa yang terdiri dari jemaah masjid dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan pintu masuk Mapolres Labuhan Batu, Rantau Prapat pada Jumat sore. Dengan membawa spanduk, puluhan massa aksi menyampaikan keresahan terkait adanya beberapa lokasi hiburan malam yang diduga dijadikan tempat maksiat dan peredaran narkoba. Menurut koordinator aksi Ridwan, pihaknya meminta pihak berwenang untuk membersihkan lokasi hiburan malam yang diduga dijadikan sarang peredaran narkoba dan maksiat yang akan berdampak rusaknya moral generasi muda. Gerakan Masyarakat Labuhan Batu tujuannya untuk membersihkan tempat-tempat maksiat yang ada di Labuhan Batu, wabil khusus untuk Rantau Prapat, karena Labuhan Batu ini tidak baik-baik saja. Seluruh Bapak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kapolres Labuhan Batu mendengarkan aspirasi kami ini. Sesuai dengan kesepakatan tadi, apabila Bapak Polres Labuhan Batu tidak menanggapi tuntutan kita, kami akan bergerak menuju tempat bukan, yaitu hand selection ataupun berubah nama entah apalah itu. Usai menggelar aksi, massa membubarkan diri dengan tertib dan bila keluhan mereka tidak ditanggapi, pihak yang berwenang akan turun langsung ke lokasi untuk menertibkan hiburan malam tersebut. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Warga Desa Tolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel menggelar aksi turun ke jalan menuntut limbah minyak kelapa sawit berdampak buruk kepada masyarakat segera diperhatikan. Dengan membentangkan sejumlah poster berisikan tuntutan, puluhan warga masyarakat tergabung di dalam Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu menyuarakan agar limbah perusahaan pabrik kelapa sawit untuk segera ditangani. Warga menduga adanya pembuangan limbah yang sengaja dilakukan PT GSL ke aliran anak sungai sehingga membuat warga menjadi resah. Salah seorang pendemo Baim menyampaikan masa datang ke pabrik kelapa sawit untuk menyampaikan beberapa aspirasi adanya dugaan penyalahgunaan izin limbah dan beberapa temuan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup telah mengetahui bahwa banyaknya dugaan kesalahan yang dilakukan PT GSL yang akan direkomendasikan kepada pihak yang lebih tinggi hingga kementerian. Bersama pemerintah, masa aksi akan mengawal agar aspirasi segera ditanggapi demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Hari ini kami datang ke kantor PTKS PT GSL menyampaikan aspirasi kami bahwasanya ada beberapa temuan-temuan kami perkara penyalahgunaan izin, baik itu izin limbah, EPC, dan beberapa temuan lainnya. Dan terima kasih tadi telah kita dengar bersama, kami juga akan menyampaikan kepada LH. LH tadi sudah menerima aspirasi kami dan bahwasanya hari ini LH juga sudah mengetahui bahwasanya banyak kesalahan dari PT GSL. Dan ini sudah direkomendasikan sampai
dan untuk dia akan direkomendasikan kepada pihak yang lebih tinggi, baik itu sampai ke kementerian. Sementara itu, usai berorasi, pimpinan maupun humas PT GSL tidak bersedia untuk dikonfirmasi terkait tuntutan aksi yang dilakukan warga masyarakat Labusel. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan hadir sesaat lagi. Kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Wacana pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras dan minyak goreng berdampak pada turunnya omset pedagang pasar Petisah Medan akibat daya beli masyarakat menurun. Menaiknya harga eceran tertinggi beras mengacu pada kebijakan yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional atau Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 terkait perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 terkait harga eceran tertinggi beras. Harga eceran tertinggi beras medium sebelumnya Rp11.500 per kilogramnya, naik menjadi Rp13.100. Sedangkan harga eceran tertinggi beras premium dari Rp14.400 naik menjadi Rp15.400 per kilogramnya. Selain beras, pemerintah juga mewacanakan kenaikan harga minyak goreng. Harga eceran tertinggi minyak goreng khususnya minyak kita Rp14.000 naik menjadi Rp15.000 per liternya. Pedagang kedai kelontong Safarudin mengatakan bahwa sebelumnya naik harga eceran tertinggi beras dan minyak goreng. Harga beras telah mengalami kenaikan pula. Ia menjual beras dengan harga Rp14.500 per kilogram hingga Rp15.500. Sedangkan harga minyak goreng curah Rp14.800 ukuran setengah liter. Sedangkan minyak goreng kemasan setengah liter dijual Rp11.000 dan kemasan 1 liter Rp21.000. Hal tersebut berdampak kepada daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. Berapa harganya Pak? Harganya per kilo kita jual Rp15.500. Itu yang bagus. Ada yang di atas ya Rp14.500. Minyak goreng curah ya. Curah dia Rp14.800. Kalau ini yang kemasan ini? Kemasan ini satu ini kalau yang 1 liter dia Rp21.000. Satu kilo kecilnya dia Rp11.000. Jelang Idul Adha, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional kisaran mengalami kenaikan, di antaranya bawang bombay dan cabai merah, yang berdampak menurunnya daya beli para konsumen. Di pasar tradisional kisaran, kenaikan harga yang cukup tinggi terjadi pada komoditi bawang bombay dan cabai merah. Harga bawang bombay di pasar mencapai Rp60.000 per kilogram, sebelumnya hanya sekitar Rp24.000. Sementara cabai merah mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp32.000 menjadi Rp52.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang Erwin mengaku akibat kenaikan harga tersebut daya beli konsumen menurun. Harga beberapa bahan pokok diprediksi akan terus merangkak naik seiring semakin dekatnya Lebaran Idul Adha. Cabai merah, baru bawang bombay. Oh, bawang bombay naiknya Bang berapa? 60-an ya. 60 ya? Dari sebelumnya? Dari sebelumnya 24, 28. Bang, tingkat pembelian sendiri gimana Bang? Pembelian lah, kalau sekarang ini agak menurun Bang. Karena dibanting naik itu Bang ya? Iya, agak menurun ya. Orang pun agak sepi ya Bang ya? Ya, pemirsa, untuk meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya abrasi di kawasan pesisir Pantai Belawan, PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan melakukan penanaman 1.500 bibit mangrove. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup dan Hari Kelautan Internasional, PLN Nusantara Power berkolaborasi dengan pemerintah Kota Medan, Lantamal 1 Belawan, Yakopi, Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut, Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah pegiat lingkungan melakukan penanaman pohon mangrove di sekitar areal pantai kantor PLN Belawan.
Senior Manajer PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pelawan mengatakan penanaman pohon mangrove yang merupakan program tahunan ini bertujuan merawat pesisir pantai dan mengurangi abrasi. Dikatakan jika pohon mangrove yang ditanam ini dapat tumbuh dan berkembang akan memberikan dampak positif melalui produksi oksigen bagi keberlangsungan hidup. Penanaman pohon sebanyak 1.500 batang ini akan dirawat agar tumbuh subur dan berkembang dan memberikan dampak baik bagi lingkungan. Sebagai komitmen dalam menjaga lingkungan, pada Hari Bumi tahun 2024, PLN NPA telah melakukan penanaman 30 bibit pohon kelapa. Mohon juga agar tetap berhati-hati Bapak karena ada besi memalang di dekat kepala. Jadi kami mohon untuk berhati-hati, kami mohon untuk boleh menunggu. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi atas kegiatan penanaman mangrove karena berdampak positif bagi lingkungan. Di akhir acara, penanaman pohon mangrove diberikan plakat kepada seluruh instansi dan pegiat lingkungan yang terlibat dalam menjaga lingkungan wilayah pesisir Kota Medan. Jadi menanam itu adalah salah satu amalan ibadah. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dan ridho. Pemirsa, Bawaslu Kabupaten Karo melantik 4 orang pengganti antar waktu kecamatan yang menggantikan Panwaslu Kecamatan yang merupakan anggota BPD. Pelantikan 4 orang PAU anggota Panwaslu Kecamatan masing-masing di Kecamatan Merek, Namanteran, Tigan, Dreket, dan Kecamatan Juhar diawali dengan pengambilan sumpah janji sebagai anggota Panwaslu Kecamatan. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji dan pembacaan fakta integritas. Sebelumnya telah dilakukan penundaan 4 orang yang lulus tes Panwaslu Kecamatan karena merupakan anggota Badan Pemusyawaratan Desa BPD sesuai ketentuan yang mengharuskan anggota BPD yang mendaftar Panwaslu Kecamatan untuk mendapatkan izin dari bupati yang didelegasikan kepada camat setempat. Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Gemar Tarigan mengatakan atas tanggapan masyarakat dan selanjutnya dilakukan evaluasi, maka keempat Panwaslu Kecamatan tersebut dinyatakan gugur tidak memenuhi persyaratan surat cuti sebagai BPD selama menjadi anggota Panwaslu Kecamatan. Pelantikan PAW segera dilaksanakan guna tidak ada kekosongan anggota Panwaslu Kecamatan terlalu lama karena tahapan Pilkada Serentak 2024 telah berjalan. Kepada Panwaslu Kecamatan yang baru dilantik untuk melakukan percepatan penyesuaian kinerja Panwaslu di kecamatan masing-masing dan tetap menjaga solidaritas, profesionalitas, dan integritas terwujudnya Pilkada 2024 yang berjalan baik dan juga sukses. Ini kan kalau perangkat desa kan dia menerima honor juga dari pemerintah dan itu dilarang. Jadi begitu kita minta izin ataupun cuti, mereka tidak sanggup mengeluarkan sehingga memang harus kita ganti. Baru Jonis mengatakan kalau ada Panwas yang lama yang kita wawancarai dan gugur diambil dari 3 PAW yang dulu sudah dilantik oleh Bawaslu, sudah dipanggil, diwawancarai oleh Bawaslu yang lama. Jadi ini PAW. Ya, pemirsa, ratusan peserta didik tingkat sekolah dasar di Kota Gunung Sitoli antusias mengikuti ujian sumatif akhir semester tahun ajaran 2023-2024. Ujian sumatif akhir semester ini dikhususkan bagi kelas 1 sampai dengan kelas 6 tingkat sekolah dasar berlangsung sejak Senin lalu dan berakhir hari ini. Materi mata pelajaran yang diujikan antara lain pelajaran umum seperti agama, matematika, kemudian ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial, serta pendidikan Pancasila. Selain itu, pelajaran muatan lokal dan pendidikan jasmani kesehatan menjadi muatan ujian sumatif.
khusus di Sekolah Dasar Negeri 070978 Gunung Sitoli diikuti sebanyak 304 orang peserta didik. Namun selama masa ujian berlangsung, beberapa di antaranya yang belum lengkap mengikutinya karena faktor kesehatan, namun nantinya akan mengikuti remedial serta ulangan sumatif. Selama penyelenggaraan ujian, peserta didik dapat mampu memberikan jawaban terhadap semua soal ujian karena sebelumnya telah mereka pelajari melalui kegiatan belajar mengajar. Kepala Sekolah Dasar Negeri 070978 Gunung Sitoli, Teresia Nehe, lebih jauh menjelaskan ujian saat ini menjadi alat ukur dan evaluasi yang dapat menentukan peserta didik dapat atau tidaknya naik kelas. Pada hari ini berakhir ujian, bukan berarti setelah hari ini selesai ujian, selesai semuanya, tidak. Tetapi masih ada kelanjutannya. Artinya anak-anak hasil dari penilaian hasil ujian mereka mungkin masih banyak yang tidak lewat, dan minggu-minggu ke depan ini diadakan perbaikan-perbaikan sumatif mereka. Itulah kegiatan ke depan ini. Bukan berarti anak-anak tidak belajar, tetap belajar. Mempelajarinya dan kami tidak ragu untuk membacakannya Ya. Dalam hasil ini juga kami tidak ragu akan berhasil untuk bisa naik kelas ke-6. Kita ke sorotan lainnya pemirsa. Surfing International Nias Pro Qualifying Series 5000 digelar di Pantai Lagunri, Sorake, Kabupaten Nias Selatan. Diperkirakan lebih 200 orang atlet akan berkompetisi pada olahraga di atas gulungan ombak tersebut. Finalisasi persiapan pelaksanaan event kejuaraan Surfing International Nias Pro tahun 2024 program World Surf Lake Qualifying Series 5000 bersama pemerintah Kabupaten Nias Selatan sebagai tuan rumah telah rampung. Persiapan lokasi dan sarana prasarana pendukung jauh hari telah dimaksimalkan. Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawal selaku ketua penyelenggara menyampaikan kejuaraan tersebut dibuka hari ini sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga 15 Juni 2024. Sejak pagi tadi, warga dan para atlet yang akan berkompetisi telah tiba di lokasi untuk mengikuti upacara pembukaan. Sebanyak 200 lebih kompetitor dari mancanegara dan domestik juga telah tiba di lokasi Pantai Sorake, tempat penyelenggaraan event kejuaraan selancar internasional ini digelar. Sementara kondisi cuaca di lokasi cukup baik mendukung event Surfing International tersebut. Tahun 2024 yang kita lakukan di Pantai Sorake, Kabupaten Nias Selatan, kita sudah siap melaksanakan. Ya, yang dibuka secara langsung nanti pada tanggal 8 Juni sampai 15 Juli 2024. Persiapan pendatang semua sudah, surfing sudah datang, yang berjumlah 239 orang. Bersama pensurfing lokal, ya, dan kita sudah siap semua, dan malam ini adalah gala dinner kepada seluruh pesurfing dan pendatang yang kita lakukan nanti di Kabupaten Nias Selatan. Sementara itu, melalui penyelenggaraan event kepariwisataan tingkat internasional ini diyakini akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian masyarakat lokal dan menambah daya tarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia, khususnya pada Pulau Nias. Pemirsa, pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN cabang karate tingkat SD dan SMP disambut antusias oleh peserta didik yang diharapkan mampu melahirkan atlet berprestasi berasal dari Toba, Samosir. Peserta O2SN cabang karate kali ini diikuti sekitar 87 orang peserta didik mulai dari tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Toba. Pelaksanaan O2SN di Kabupaten Toba sudah lebih baik dari sebelumnya meskipun masih terdapat kekurangan yang tidak begitu signifikan. Dengan adanya kegiatan O2SN ini akan menjadi motivasi agar mendapatkan atlet berprestasi di bidang olahraga kepada para peserta didik yang ada di Kabupaten Toba, sekaligus menjadi wadah pembinaan yang berkelanjutan. Olahraga karate di Kabupaten Toba diharapkan pembinaannya dapat dilaksanakan di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Toba, di mana olahraga karate dari dulu hingga saat ini masih eksis, mampu meraih atlet berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Ini gas orang ini. Pelaksanaan O2SN di Kabupaten Toba pada tahun 2024 ini sudah ada peningkatan dari pelaksanaan tahun sebelumnya, dan ini kita harapkan seperti
Ya, pemirsa, tahukah Anda, bersepeda atau goes adalah salah satu kegiatan olahraga yang sangat baik bagi kesehatan fisik karena membutuhkan gerakan tubuh yang seimbang dan menciptakan mental yang baik pula karena giatnya di areal yang terbuka. Sepeda sehat merupakan jenis olahraga intensitas rendah dan mampu meningkatkan kebugaran tanpa memberikan beban berlebih pada sendi, dan hal inilah yang membuat bersepeda pada umumnya aman dilakukan bagi setiap orang. Berbagai komunitas goes saat ini muncul di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan olahraga secara bersama, bahkan memiliki jadwal yang sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada umumnya, anggota komunitas goes memiliki latar belakang yang berbeda, namun karena hobi olahraga yang sama membuatnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjadikan tubuh akan terasa bugar dan berenergi untuk menjalani berbagai aktivitas sehari-hari, sehingga menjadikan komunitas goes bagian terpenting dalam hubungan karena tujuannya adalah hidup sehat. Hal tersebut disampaikan Ketua Komunitas Goes, Kiki, bahwa melalui kegiatan bersepeda dapat memberikan banyak manfaat yang baik dalam kehidupan. Tidak hanya untuk mendapatkan kesehatan secara fisik, namun dengan berolahraga goes dalam komunitas akan membentuk relasi yang baik pula dalam bermasyarakat. Kita nggak ada minimal sih, tapi kalau dalam kota 30 kilo, tapi kalau yang terjauh kita pernah Medan Langsa 170-an kilo. Jadi Bang, yang pertama kita bisa lebih kenal satu sama lain, menambah teman, terus ketiga menambah relasi, dan keempat bisa sehat sama-sama sih Bang. Komitmennya yang pertama bangun pagi Bang, terus yang kedua tidak boleh meninggalkan teman yang di belakang. Jadi kita start sama-sama, finish juga harus bareng-bareng. Sementara itu, menurut Dr. Ratna, kegiatan bersepeda dapat dilakukan siapa saja, tidak terkecuali juga oleh para lansia. Untuk mewujudkan goes sehat bagi lansia haruslah diperhatikan pada beberapa hal seperti berolahraga pada waktu yang tepat, tepat guna, serta tepat lokasi, sehingga kegiatan ini memiliki kebermanfaatan panjang seperti dapat menciptakan kebugaran fisik dan semangat sehat dalam beraktivitas. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 9 Juni 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali dapat berjumpa kembali bersama saya Anggun. Perakiraan cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Provinsi Sumatera Utara yang berlaku pada hari Minggu 9 Juni 2024. Pada pagi hari, berpotensi cerah berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Toba, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Nias Utara, Gunung Sitoli, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Pakpak Barat, Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Selatan, Humbang Hasundutan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Dan untuk dini hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 65 hingga 98%, dengan angin yang bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 7 Juni 2024, terdapat 2 titik panas, yaitu di Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Kami himbaukan untuk tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, objek wisata pemandian air panas di Sopo Tinjak ramai dikunjungi saat libur akhir pekan. Tak hanya warga lokal, namun pengunjung wisata pemandian air panas ini disukai warga luar daerah. Objek wisata pemandian air panas Sopo Tinjak di Kecamatan Penyambungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal menjadi salah satu alternatif untuk mengisi waktu libur akhir pekan.
Di objek wisata ini kita bisa membawa keluarga atau teman untuk berekreasi dan melakukan terapi dengan air panas yang alami. Wisata air panas Sopo Tinjak ini masih dikelilingi pohon-pohon hijau dan suara gemercik air yang membuat pikiran merasa tenang. Air panas alami ini juga dipercaya bisa menghilangkan penat dan pegal-pegal serta berbagai penyakit lainnya seperti asam urat, kolesterol, dan juga gatal-gatal. Wisata ini juga menyediakan fasilitas umum seperti musola, toilet, dan berbagai makanan dan minuman. Wisata pemandian air panas Sopo Tinjak yang berada di pinggir jalan Tanobatu Muara Soma ini berjarak kurang lebih 1 jam dari pusat kota Panyabungan yang selalu ramai dikunjungi warga saat hari libur. Tidak hanya pengunjung lokal saja yang datang ke objek wisata ini, bahkan pengunjung dari luar kota pun berdatangan untuk menikmati pemandian air panas Sopo Tinjak. Karena suasana sih dingin kan, tapi kalau airnya panas, itu yang membuat tertarik ke sini. Aja kan, contohnya kemarin kan hari Sabtu Minggu lumayan ramai lah di sini. Menikmati objek wisata Sopo Tinjak, Anda tidak dipungut biaya masuk, namun Anda cukup memesan makanan atau minuman kepada pihak pengelola objek wisata. Ya, pemirsa, sementara itu di Kabupaten Karo, ratusan kaum ibu dan anak-anak warga desa Barus Jahe, Kabupaten Karo melakukan tradisi endurung secara massal, yakni menangkap ikan secara beramai-ramai di kolam desa. Endurung secara massal di tambak atau kolam desa merupakan tradisi masyarakat Karo. Perangkat desa Barus Jahe Kabupaten Karo dan tokoh masyarakat secara swadaya melaksanakan tradisi ini. Dengan sukacita, kaum ibu dan anak-anak warga desa Barus Jahe tumpah ruah ke kolam untuk sama-sama menangkap ikan. Dengan semangat kebersamaan menangkap ikan mas dan nila dengan menggunakan tangguk yang diiringi alunan musik tradisional. Tradisi kearifan lokal endurung bersama ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan menjelang pesta adat kerja tahun setiap tahunnya. Namun tidak semua desa melaksanakannya. Kepala Desa Barus Jahe Daud Tarigan mengatakan bahwa tradisi endurung massal ini akan terus dilestarikan untuk dapat menjaga keberagaman budaya warisan para leluhur. Endurung massal merupakan satu rangkaian dengan pesta adat kerja tahun desa. Sebagai bentuk rasa syukur, kebersamaan, dan gotong royong, melalui kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan semangat, kekompakan, dan sosial antar warga desa. Harapannya agar masyarakat Karo dimanapun berada untuk tidak lupa akan budayanya. Jadi ini akan kita pertahankan. Harapan saya pribadi sebagai Kepala Desa Barus Jahe, mudah-mudahan 259 desa yang ada di Tanah Karo bisa melaksanakan kegiatan budaya seperti ini di rumah massal. Sementara itu, Ketua PKK Barus Jahe, Yesi Melisa Beru Barus mengungkapkan kegembiraannya mengikuti tradisi endurung massal ini, di mana tahun ini pesertanya khusus kaum ibu dan anak-anak. Seperti ini memang bukan sebelum acara pesta tahunan di kampung kita. Kak, ini kan menarik Kak, tradisinya kan yang mendurung ini anak dan ibu ini Kak. Ini seperti apa nih Kak tanggapan kita? Menghormati sosok perempuan lah, soalnya kalaunya biasa kan di mana-mana kalau perempuan itu kan biasanya di rumah aja. Kalaunya di sini kan nampak gimana hebatnya perempuan itu, ikan pun bisa mereka tangkap di kolam kan. Berarti senang ada di kegiatan-kegiatan seperti ini Kak ya Kak? Siap. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Karo tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.